Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara di minggu yang luar biasa ini. Tadi pagi sebelum saya mandi, saudara, habis beres-beres yang menjadi tanggung jawab saya di rumah, sempat beberapa menit saya buka handphone saya untuk update berita terbaru. Di handphone saya itu surat kabar lokal yang ada secara digital hanya Kompas. Kalau saya minta konfirmasi, entah dengan Detik, entah dengan Tempo, entah dengan apa, saya carinya di Google. Tapi yang aplikasinya ada di handphone saya hanya Kompas. Terus yang pertama kali muncul, sesuatu yang menarik karena berhubungan dengan tema khotbah saya. Ada headline, pertama itu muncul, kalimatnya kurang lebih begini kalau saya tidak salah. Pagi bicara kejujuran di hadapan 120 pejabat daerah. Dan sore ditangkap KPK. Itu menggelitik saya luar biasa. Ini bicara mengenai penangkapan pejabat yang di Bandung, saudara. Kemarin. Headline Kompas itu bagi saya ya membuat saya tersenyum dan juga tergelitik dan membuat saya semakin yakin dengan apa yang saya khotbahkan karena dapat konfirmasi dengan berita Kompas ini. Pagi si pejabat ini bicara di hadapan 120 anggotanya atau pejabat di bawahnya soal kejujuran, sorenya ditangkap KPK. Banyak orang memang pinter ngomong, omdo, saudara. Mau itu dalam konteks di luar gereja. Dan saya di mimbar ini banyak juga berani berkata, banyak orang yang juga pinter omong doang di dalam gereja, bahkan di atas mimbar. Tema khotbah saya di minggu ini adalah ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu cuma dengarkan atau membaca headline-nya saja mungkin akan bertanya-tanya kemana arahnya khotbah saya ini. Kok bisa firman Tuhan bukan suara Tuhan? Memang semua firman Tuhan itu harus suara Tuhan. Emang ada firman Tuhan yang bukan suara Tuhan? Ini kita nggak pernah menanyakan dalam diri. Orang Kristen itu, jemaat khususnya, terlalu naif, terlalu lugu. Sehingga akhirnya ketika dijapri oleh orang isinya firman Tuhan, wah ini suara Tuhan buat saya. Ketika dengar pendeta siapapun, termasuk saya, kau berkata, ini suara Tuhan buat saya. Dan untuk diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga ditampar Bapak Ibu ketika buat khotbah ini. Tuhan kurang lebih ngomong di hati saya, Sen, yang selama ini kamu khotbahkan itu apakah suaraku? Kalau secara tampilan luar khotbah saya tidak pernah keluar dari Alkitab. Saya berani berkata selama hampir 20 tahun saya jadi pengkhotbah, tidak pernah saya mengutip kitab suci lain di mimbar ini. Tidak pernah saya khotbah tidak memakai ayat firman Tuhan. Lalu apakah saya yang sedemikian selama 20 tahun ini adalah hamba Tuhan yang konsisten menyuarakan suara Tuhan? Dulu saya bilang, iya. Tapi ketika saya mendalami khotbah ini, harus jujur saya minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ada banyak kali dalam khotbah saya berkhotbah cuma karena kepintaran saya berkhotbah. Seperti saya bilang, bukannya sombong. Saudara kasih satu ayat dari random ayat Alkitab manapun. Beri waktu saya. Kalau 5 menit kebanyakan, 3 menit saja. Kalau 3 menit kebanyakan, 1 menit saja. Dalam 1 menit ayat yang kau kasih ke saya bisa bikin khotbah paling 3 poin.
Ketika saya paham ini, saya mikir, jangan-jangan dulu seringkali saya berkhotbah, itu bukan suara Tuhan yang saya sampaikan, tapi karena memang kepintaran saya, atau kalau saya sedikit pakai bahasa yang lebih rendah lagi, atau low profile gitu, ya karena ilmu yang saya punya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dan saya bertobat sejak saya mendapatkan kebenaran ini beberapa waktu yang lalu. Orang percaya, gereja, itu meyakini Alkitab adalah firman Tuhan. Maafkan saya, kalau ada orang percaya, ngakunya, ada gereja, ngakunya, tapi tidak meyakini Alkitab adalah firman Tuhan, itu bukan orang percaya, itu bukan gereja. Di mimbar ini saya berkata dengan sangat yakin dan lantang, berani saya pertanggungjawabkan, Alkitab adalah firman Tuhan. Dalam ekspresi saya mengimani Alkitab pada firman Tuhan, track recordnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Saya khotbah dari PL banyak, dari PB banyak. Saya tidak pernah khotbah hanya melulu satu topik saja. Kenapa? Karena saya meyakini Alkitab adalah firman Tuhan, maka semuanya harus saya gali untuk saya dulu. Dan ketika saya diberkati, saya bagikan untuk saudara. Dan firman Tuhan itu diimani oleh banyak orang, dulu, sekarang, dan selamanya itu tetap sama. Selamanya tidak pernah berubah. Dulu saya bilang, ya firman Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Lugu, polos. Tapi semakin putih rambut saya, semakin saya mengerti kebenaran. Harus ada penjelasan lebih lanjut tentang statement firman Tuhan dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Nanti dari ayat-ayat dan pemaparan saya, kau akan mengerti kenapa saya ngomong begini. Kuasa dan wibawa ilahi dari Alkitab saya hormati, saya tinggikan di atas segalanya. Saya berharap saudara juga demikian. Tapi benarkah firman Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya itu tetap dan tidak berubah? Coba kita buka satu ayat untuk kita membuka sedikit wawasan sebelum kita dengarkan khotbah secara utuh. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Saya baca buat saudara, berharap sungguh ada bantuan di layar. Saudara kalau tidak mau bersuara, baca juga. Sebab saya belajar dalam ilmu pedagogik atau ilmu pendidikan, itu kalau kita dengar dan juga sekaligus mengucap, itu semakin meresap di dalam sanubari kita dan akan lama hilangnya. Jadi dengan mendengarkan dan membaca dan bersuara, apa yang Bapak Ibu terima itu terekam lebih lama di otak kita. Bersama saya, 3-1 ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Pertanyaan saya buat saudara, tolong dijawab. Yang disebut perkataan kitab nubuat dalam ayat-ayat yang barusan kita baca itu, apakah Alkitab? Apakah kitab Wahyu saja? Yang bilang ayat-ayat ini bicara tentang Alkitab secara keseluruhan, boleh angkat tangan. Yang bilang ayat ini hanya bicara kitab Wahyu saja, angkat tangan. Ini kan sering disebut. Dengar khotbah pendeta banyak. Gak boleh kita tambahkan, gak boleh kita kurangkan berdasarkan ayat yang kita baca ini. Tadi yang angkat tangan 50-50.
Kalau kita lihat konteksnya Bapak Ibu, Yohanes nulis, dan kita baca sekarang ini, kita namakan kitab Wahyu. So ketika Yohanes tulis ini, dan kita bisa temukan hari ini di ayat 18, ayat 19 mengenai sebuah kitab nubuatan, maka itu konteksnya bicara soal kitab Wahyu saja. Lalu kalau begitu Pak, berarti kita boleh dong nambahkan dan mengurangkan ayat-ayat di kitab di luar kitab Wahyu. Kalau Bapak bilang ini hanya untuk kitab Wahyu saja, berarti boleh dong misalnya di kitab Matius saya kurangkan dan saya tambahkan. Kenapa? Karena tidak ada ayat yang berkata demikian di dalam kitab misalnya Matius. Itu makanya Bapak Ibu, Alkitab ini saya mengajar saudara, nggak bisa Bapak Ibu hanya baca dari tampilan luar saja. Sudah berkali-kali dalam sepanjang tahun ini, kalau kau baca Alkitab dengan sungguh, firman Tuhan berkata, kita nggak disuruh untuk membaca Alkitab. Yang disuruh oleh Alkitab sebagai firman Tuhan, kita disuruh merenungkan firman Tuhan. Ada perbedaan yang sangat signifikan hanya dari sekedar membaca dan merenungkan. Baca koran itu nggak perlu direnungkan, baca aja. Baca komik itu nggak perlu direnungkan, baca aja. Tapi Alkitab nggak seperti baca koran, nggak seperti baca komik. Bapak Ibu mungkin bisa mengerti dengan hanya membaca Alkitab, tapi dengarkanlah saya yang sudah berpuluh-puluh tahun mendalami ini. Kau tidak akan sampai pada yang namanya kerigma dalam bahasa Yunani. Kerigma itu adalah inti dari pengajaran Alkitab. Berapa banyak orang Kristen yang hafal doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Tapi nggak ngerti bahwa doa Bapa kami itu bukan sekedar doa. Doa Bapa kami itu, saya bahkan berani berkata, inti dari pengajaran Kristen, inti dari pengajaran Yesus. Makanya saya ketika memulai The Way, kalau Bapak Ibu ingat 9 tahun yang lalu, saya memulainya dengan membuat rangkaian seri khotbah doa Bapa kami. Kalau tidak salah masih ada di YouTube, kurang lebih sampai 21 episode, apa 22 episode. Penyebutan kata Bapa, itu saja punya kedalaman makna. Bapa kami, itu juga punya kedalaman makna. Bapa kami yang di surga, itu pun juga punya kedalaman makna. Surga sendiri, hanya kata surga sendiri, itu pun punya kedalaman makna. Makanya doa Bapa kami saya bisa bikin seri sampai 21 kalau tidak salah. Orang Kristen cuma hafal doang, tapi tidak menghidupi doa Bapa kami. Kita akan belajar dalam hari ini. Temanya tadi ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Jangan aminkan khotbah saya, tapi dengarkan saja dulu. Kalau Bapak Ibu yang datang di gereja, kalau saya pas ngomong begini, ada yang menggelitik hatimu, segera ambil handphonemu, ketik. Tadi pasti ngomong begini, apa yang maksudnya? Habis pulang ke rumah nanti, atau besokkah, atau malamkah dengerin khotbah saya di YouTube, untuk dicerna lagi dan didalami dan ditanyakan sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang gampang menelan mentah-mentah siapapun yang berdiri di mimbar. Nanti kau akan mengerti kenapa saya ngomong begitu, karena temanya ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan. Yeremia 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bersama saya. 3, 1, ya. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan Kuk Raja Babel itu. Dari 4 ayat ini, ada muncul nama Zedekia. Yang kedua, ada muncul nama Hananya. Yang ketiga, ada muncul nama Nebukadnezar. Yang keempat, ada muncul nama Yekonya bin Yoyakim. Perhatikan baik-baik, saudara. Siapa 4 orang ini yang disebutkan dalam 4 ayat yang barusan kita baca? Nebukadnezar di sini adalah Raja Babel. Alkitab hanya memberikan label namanya Nebukadnezar, tapi dengarkan saya, itu bukan nama pribadi. Itu nama gelar seperti Firaun. Jangan kau pikir Firaun itu cuma 1 orang di Alkitab, ada banyak Firaun. Alkitab memang tidak pernah mengatakan, tapi kalau kita buka wawasan belajar dari sejarah Mesir, ternyata semua raja-raja yang menguasai Mesir itu disebut Firaun. Tahukah saudara, Kleopatra itu pun Firaun? Sebab ketika Kleopatra memerintah Mesir, dia oleh orang-orang Mesir dinamakan Firaun. Sama kayak orang Jawa punya raja Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang sudah sampai yang ke-10. Orangnya beda-beda, tapi kita orang Jawa tetap memanggilnya Sinuwun, Sultan Hamengkubuwono. Nebukadnezar dalam konteks ini adalah Nebukadnezar kedua kalau kita paralelkan dengan sejarah dunia. Ini raja yang luar biasa, membuat orang-orang Kasdim, orang-orang Babel itu pride-nya naik. Dialah raja penguasa yang menguasai dunia zaman dulu. Paling tidak kalau saya ngomong dunia, dunia Alkitab. Sebab Nebukadnezar tidak menguasai Nusantara, tidak menguasai Cina, tidak menguasai Papua, dan lain sebagainya. Dunia, kalau kita ngomong Alkitab, Alkitab ngomongin dunia, itu ngomongin dunia ya konteks Alkitab, konteks Timur Tengah. Yang kedua, ada nama Zedekia. Siapa Zedekia ini, saudara? Zedekia ini nama lainnya adalah matanya. Zedekia kalau kita belajar Alkitab adalah raja terakhir Yehuda. Dia menjadi raja menggantikan keponakannya yang di dalam ayat keempat tadi namanya Yekonya bin Yoyakim. Jadi kurang lebih ceritanya begini. Yekonya menjadi raja, kemudian dia berperang dengan Babel, dengan rajanya Nebukadnezar II tadi. Yehuda dengan Yekonya kalah dengan Babel. Maka Nebukadnezar dan tentara Babel menguasai Yehuda, menguasai Yerusalem. Semua perkakas-perkakas yang dibuat oleh Salomo indah di bait Allah, dikerat emasnya, dibawa ke Babel. Semua istana yang dibangun megah oleh Salomo, perkakas-perkakasnya diambil semuanya. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang pandai, ahli-ahli, pangeran-pangeran semua dibawa oleh Nebukadnezar ketika Babel menyerang Yehuda untuk kali pertama. Semuanya dibuang ke Babel. Di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk Raja Yekonya bin Yoyakim, itu pun dibuang ke Babel. Ketika Babel menguasai Yehuda, Nebukadnezar mengangkat raja. Raja yang diangkat bukan anak dari Yekonya, tapi paman dari Yekonya, yakni Zedekia atau matanya, nama lainnya. Nah, matanya ini ketika menjadi raja, dia ternyata mau memberontak kepada Nebukadnezar. Zedekia ini berkolaborasi dengan Firaun Mesir. Karena memang Mesir saat itu bersetegang dengan Babel. Karena Mesir biar bagaimanapun adalah kerajaan wow di masa lalu. Dan hari-hari itu, wibawa Mesir, wibawa Firaun sudah kalah dengan Nebukadnezar dan Babel. Sehingga ketika Firaun diajak kerjasama oleh Zedekia, ya Firaun itu juga punya ambisi politik. Siapa tahu menang, dan memang
Alkitab mengatakan ketika Firaun berkolaborasi dengan Zedekia, orang-orang yang perwira-perwira, tentara-tentara Babel yang ditinggalkan Nebukadnezar untuk menguasai Yerusalem kabur pulang kembali ke Babel. Tapi rupanya nggak lama, Nebukadnezar marah, menyerang kembali Yerusalem, dan kali kedua, yang saya katakan berkali-kali, hancurlah Yerusalem. Bait Allah yang tadinya masih berdiri tapi sudah tidak megah lagi karena emasnya, perkakasnya semua diambil, dirobohkan sama Nebukadnezar. Istana raja yang tadinya masih megah dirobohkan oleh Nebukadnezar. Tembok Yerusalem yang menjadikan Yerusalem sebagai kota yang wow karena ditutupi, dilindungi oleh tembok megah, dihancurkan Nebukadnezar. Dan Alkitab mengatakan bukan sampai di situ saja, Nebukadnezar membakar Yerusalem. Dan yang terakhir, Zedekia dicungkil matanya. Sebelum dicungkil matanya, anak-anaknya Zedekia dibunuh oleh Nebukadnezar di depan mata Zedekia. Sehingga Zedekia tidak bisa melihat lagi. Dan akhirnya mati. Tidak dengan pride, tidak dengan kehormatan sebagai seorang raja. Kemudian Hananya. Siapakah Hananya? Kalau Bapak Ibu cari di Google, dengarkan khotbah banyak pendeta, Hananya disebut langsung nabi palsu. Coba cross check omongan saya. Nanti habis dengar khotbah ini, ambil handphonemu, cari di mesin pencari Google, ketik Hananya atau nabi Hananya, maka artikel yang muncul Hananya sang nabi palsu. Hananya, kalau kita membaca tadi, lihat konteks lagi. Pasal 28 Yeremia ayat 1, 2, 3, 4. Dikatakan bahwa ia adalah seorang nabi. Kalau kau baca tadi, Hananya ketika bernubuat, Hananya ketika berkata-kata, nubuatannya didengarkan oleh imam-imam dan diperkatakan di bait Allah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpikir Hananya adalah nabi palsu, terus dia bernubuat di bait Allah di depan imam-imam, dia pasti metong, mati, saudara. Kenapa Hananya didengarkan nubuatannya oleh imam-imam? Kenapa Hananya berani bernubuat di bait Allah, sarang orang-orang Yahudi yang paling radikal? Karena di mata imam-imam dan di mata orang Yahudi yang radikal, Hananya memanglah seorang nabi. Jadi langsung memberikan stempel Hananya adalah nabi palsu, Bapak Ibu tidak akan menemukan kebenaran, bahkan akan seleweng nanti kebenarannya. Nggak ada kalimat-kalimat Hananya adalah nabi palsu dalam Yeremia 28. Cek aja terjemahan Inggris. Kalau kau bisa bahasa Ibrani, cek aja Alkitab bahasa Ibrani. Semua menlabelkan Hananya sebagai seorang nabi, bukan nabi palsu. Kekasih Tuhan di mata Tuhan. Kenapa disebut nabi? Karena Hananya memang punya track record seorang nabi. Nabi itu ciri khasnya apa? Orang yang bernubuat. Jadi kalau Hananya memiliki track record sebagai seorang nabi, berarti Hananya harus ada di otak saudara, dulu sering bernubuat, dan karena tidak dikasih stempel nabi palsu, maka taruh di otak saudara, nubuat Hananya di masa lalu selalu tergenapi. Presisi. Makanya ketika dia dalam konteks ayat bacaan kita tadi, dia bernubuat di depan imam-imam, imam-imam semuanya respect, dengar. Karena mereka tahu, memori mereka masih ingat. Ini Hananya berkali-kali bernubuat tentang kita dan nubuatannya selalu tergenapi. Dan kalau kau baca, nanti ada waktu, nubuatan Hananya ini, nubuatan yang positif, paling tidak tergambar dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang kita baca tadi. Ketika Yehuda sudah kalang kabut dan hancur
nyaris hancur oleh Babel. Hananya bilang gini, tenang saja, cuma 2 tahun kekuasaan Nebukadnezar atas kita. Nanti semua yang diambil dari bait Allah, rumah Tuhan ini, apa yang dirampok dari kita, itu akan kembali dalam 2 tahun. Bahkan kata Hananya, raja kita, Yekonya bin Yoyakim, yang sekarang ini dibuang, ditawan di Babel, akan kembali menjadi raja atas kita. Tenang, firman Tuhan kepadaku, dalam 2 tahun, Yerusalem dan semuanya akan dipulihkan. Waduh saudara, ini nubuatan yang enak di kuping gak? Dengar gak? Kalau Bapak Ibu hari ini, kau dapat berita dari Presiden Jokowi di awal tahun 2023, kita tahun ke-8, terus tiba-tiba ada nabi yang berdiri. Saudara-saudara tenang, saya dapat penglihatan firman Tuhan berkata kepada saya dengan sangat yakin, semua yang ada di gereja ini tahun kelimpahan buat semuanya. Meskipun di luar sana miskin, di luar sana resesi ekonomi, tapi Tuhan berkata dengan sangat yakin, saya berani berkata kepada saudara, semua yang ada di gereja ini akan hidup diberkati luar biasa. Kira-kira seneng gak dengar khotbah model begitu? Seneng gak dengar nubuatan model begitu? Amin, amin, amin. Hamba Tuhan ini turun, saudara jegat, minta cium tangan. Kalau perlu, pendeta ke rumah saya dulu, urapi rumah saya. Saya kok sejahtera ya? Dengar pendeta itu ya. Waduh, tiap malam minta dihitel doakan. Hananya seperti itu. Dia tidak menubuatkan yang jelek terhadap Yehuda. Sedangkan Yeremia gimana? Coba baca ayat 5, ayat 9. Masih di Yeremia 28 ini. Kita baca ya, ayat 5 sampai 9. Yuk, sama-sama saya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku, sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang, malapetaka, dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Dari perkataan Nabi Yeremia, terindikasi sangat jelas, Yeremia tidak sepakat dengan apa yang dinubuatkan oleh Hananya. Hananya menubuatkan hal yang positif. Kita ini lagi belangsapan, kita lagi habis-habisan, tapi dengarkan firman Tuhan bicara kepadaku 2 tahun, kita akan dipulihkan. Tapi Yeremia yang kita baca ayat-ayat ini, berbeda pendapat dengan Hananya. Kekasih Tuhan, siapa Hananya? Nabi. Siapa Yeremia? Nabi. Kalau di NBA ada perang bintang. Dari wilayah timur dipilih pemain-pemain terbaik, dari wilayah barat dipilih pemain-pemain terbaik, terus bikin satu pertandingan dalam 1 hari. Perang bintang. Zaman saya masih SMA, nggak pernah saya tidak nonton itu. Sebab di zaman saya SMA ada Michael Jordan, Karl Malone, Scottie Pippen. Wah, itu pemain-pemain basket legendaris. Yang sampai sekarang saya belum ketemu gitu. Yang sama seperti mereka. Meskipun ada LeBron, tapi saya masih berkata dalam hati, LeBron belum ada apa-apanya dengan Michael Jordan. Andai mereka hidup sejaman, LeBron pasti akan jadi anak kemarin sore dibandingkan Michael Jordan. Ini bukan perang bintang di NBA. Ini perang nabi, Pak. Kita hari ini agak gimana kalau ada pendeta bertengkar, berbeda pendapat. Tapi ternyata zaman dulu sudah ada. Lihat konteksnya enggak? Si Yeremia dan Hananya yang sama-sama nabi ini tidak sedang berdebat di lapo. Bukan di lapo tuak, Pak. Bukan di warung kopi, Pak. Mereka lagi berdebat di mana? Kok manduk-manduk di mana? Bait Allah.
bait Allah. Even pelataran itu bait Allah. Tempat yang kados, kudus, suci. Kemudian, untuk lebih jelasnya, ayat 10 sampai 11 kita baca. Sama-sama saya yuk, 3-1 ya. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah, perhatikan, firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Yeremia itu ketika dapat nubuatan bahwa Yehuda akan dihancurkan Babel. Kita nanti akan dibuang. Bait Allah yang megah ini akan dihancurkan. Yeremia itu memakai yang namanya tadi, dalam bahasa terjemahan Indonesia, gandar. Gandar ini kuk. Kalau kau nggak ngerti, kalau kau orang kampung atau pernah hidup di kampung atau pernah ke kampung, di zaman saya dulu kecil belum ada traktor. Mbah saya tuh petani. Dibilang miskin enggak, kaya oke. Tapi nggak punya traktor zaman dulu. Yang punya sapi, lembu, kerbau, kuda. Itu sapi, kalau mau bajak sawah, ditaruh gandar, ditaruh kuk. Biasanya 2 sapi, kiri kanan. Jadi ada bolongannya supaya ngikat di leher, terus sapi satu, terus si mbah atau orang bayaran itu di belakang pakai tali. Terus di bawahnya ada bajak. Sawah yang habis dipanen harus dibajak supaya digemburkan kembali. Yeremia memakai gandar itu sebagai simbol bahwa kita akan ditaklukkan oleh Babel. Dan ketika peristiwa ini, Hananya ambil tuh gandar yang dipakai oleh Yeremia selama ini dan dipatahkannya sambil berkata, firman Tuhan kepadaku, dalam 2 tahun seperti gandar ini kupatahkan, Babel akan dihancurkan dan semua yang dibawa oleh Babel akan kembali. Kalau kau baca tadi kalimat terakhir di ayat yang ke-11, tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. So, kalau baca Alkitab, gunakan imajinasimu. Orang Israel, imam-imam, ahli Taurat, semua lagi depresi. Sebab bait Allah yang tadinya megah tinggal hanya rumah biasa. Emas semuanya udah gak ada. Hancur hati mereka. Wahai Tuhan. Tiba-tiba Hananya datang. Tenang, kalian ngapain depresi? Firman Tuhan kepadaku dalam 2 tahun akan dipulihkan. Yeremia berkata, kalau benar, semoga benar. Tapi dengarkan, Tuhan berkata kepadaku tidak demikian. Kemudian Hananya ambil gandar dari tengkuk Yeremia, dipatahkan. Pak, tidak, firman Tuhan kepadaku 2 tahun, semua kita akan dipulihkan. Kemudian si Yeremia pulang, pergi. Kira-kira yang nonton, imam-imam gimana? Hore! Nabi yang selalu memperkatakan hal-hal yang buruk terhadap kita akhirnya pulang. Hananya minta tanda tangan dong, selfie dong. Dalam konteks kekinian mungkin begitu. Tapi yang terjadi ketika ketika Yeremia pulang, keluar dari bait Allah, apa yang terjadi? Ayat 12 sampai 14. Yuk sama-sama kita baca. 3, 1 ya. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah, mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Lagi Yeremia pulang, di belakangnya dia dengar orang berseru-seru, si loser, orang yang jahat terhadap kita, nabi yang menubuatkan hal yang buruk terhadap kita sudah pergi. Tiba-tiba di tengah perjalanan Tuhan ngomong sama Yeremia, balik lagi. Bilang sama Hananya, kata Tuhan, gandar kayu yang sudah kau patahkan akan kugantikan gandar besi.
kayu bisa dipatahkan besi. Artinya apa? Tadinya Tuhan hanya memberikan gandar kayu, sekarang gandar besi. Bahasa lainnya, yang kurencanakan terjadi atas Yehuda itu sudah buruk. Tapi gara-gara Hananya, aku akan memberikan hal yang lebih buruk lagi daripada yang kurencanakan sebelumnya. Ayat 15 sampai 17 kita baca. 3, 1, ya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Tuhan berkata kepada Yeremia, gandar kayu yang kau patahkan, kata Tuhan akan digantikan gandar besi. Dan kamu akan mati tahun ini juga. Matilah Hananya. Orang Kristen ngasih stempel Hananya nabi palsu gara-gara ayat terakhir. Oh, Hananya itu ternyata bernubuat palsu. Dia mati. Nabi yang benar Yeremia. Tapi si Hananya nabi palsu. Nah, orang Kristen kan lugu. Ketika dapat informasi dari pendetanya bahwa Hananya nabi palsu, maka di pikiran orang Kristen memang dari sononya dia nabi palsu. Saya mau luruskan, saya mau lempengkan. Nggak gitu bro. Dulunya Hananya yang nabi bener. Makanya ketika dia bernubuat di bait Allah, nggak ada yang lemparin dia batu. Bahkan imam-imam yang mendengarkan juga terkagum-kagum dan mengaminkan. Artinya Hananya dulu punya track record sebagai seorang nabi yang nubuatannya selalu tergenapi. Tapi pas peristiwa melawan Yeremia ini, memang kita bisa berkata, dia bernubuat palsu. Slide pertama. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jelas ada perang nabi di sini. Tapi apakah Hananya nabi palsu? Nanti dulu. Sebelum Yeremia 28, dia adalah nabi Tuhan. Nah, Hananya ini adalah gambaran nabi-nabi yang hidup sejaman dengan Yeremia. Dengarkan saya lagi orang Kristen. Jangan kau berpikir nabi itu seperti hakim. Kalau kau baca kitab Hakim-Hakim, ketika Tuhan mengangkat seorang hakim, maka hanya dialah di zaman itu yang Tuhan pakai. Makanya Simson tidak hidup sejaman dengan Gideon. Makanya Gideon dan Simson tidak sehidup sejaman dengan Deborah. Mereka hidup dengan zaman yang berbeda-beda, di tahun yang berbeda ketika melayani. Ketika Tuhan pilih seorang hakim, maka Tuhan tidak bangkitkan hakim lain di tanah Israel. Tapi kalau nabi, nggak begitu. Ketika Nabi Yeremia Tuhan pakai, di zaman yang sama, hidup sejaman dengan Yeremia, ada banyak puluhan, mungkin ratusan nabi-nabi lain. Tuhan bicara kepada banyak nabi ini. Tapi Pak Seno, kenapa yang ada hanya Nabi Yeremia? Karena memang kitab Nabi Yeremia lah yang dianggap punya wibawa oleh orang Yahudi, diimani sebagai firman Tuhan, orang Kristen ngikutin aja. Maksudnya ngikutin aja tuh perjanjian lama kan kitab suci orang Israel Bapak Ibu. Orang Kristen tuh hanya ikut aja bahwa apa yang orang Israel katakan sebagai firman Tuhan, sebagai kitab suci, ya kita pakai. Cuma oleh orang Kristen ditambahkan kitab perjanjian baru. Orang Kristen gak ada andil apa-apa soal PL. PL-nya kita ini ya kitab sucinya orang Yahudi. Nah di zaman Yeremia ada banyak nabi. Hananya adalah gambaran dari nabi-nabi kebanyakan. Maksud saya apa? Maksud saya nabi-nabi lain selain Yeremia, itu semuanya menubuatkan hal-hal yang positif terhadap Yehuda. Kurang lebih nubuatan mereka sama dengan nubuatan Nabi Hananya. Kalau kau membaca Alkitab,
Di dalam kitab Yeremia cuma Nabi Uria yang nubuatannya sama dengan Yeremia. Tapi Uria akhirnya mati dibunuh sama raja. Karena nubuatannya itu nubuatan yang memang tidak enak di kuping. Yeremia juga direncanakan dibunuh, tapi Tuhan protek si Yeremia ini. Sehingga paling tidak dia tidak bisa dibunuh. Yeremia 23 ayat 11 sampai dengan 17. Yuk Bapak Ibu kita belajar. Bersama saya Yeremia 23 ayat yang ke Yeremia 23 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 17. 31 ya. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka. Dalam tahun waktu mereka dihukum, demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Ayat 14. Tapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan seterusnya. Beginilah sebagian besar para nabi yang hidup sejaman dengan Yeremia. Kenapa mereka begitu? Mereka bukan nabi palsu. Alkitab berkata, nabi. Ayat 15 jelas banget. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Ini bukan ngomongin nabi palsu yang memang sejak niat awalnya sudah mau menyesatkan. Tidak, mereka nabi. Awalnya mereka nabi, menyuarakan suara Tuhan. Tapi karena akhirnya mulai dikenal, dikagumi. Ya samalah. Kayak pendeta-pendeta ketika awal merintis, semuanya mah, wah khotbah bisa persiapan 3 hari 3 malam. Nggak gitu Pak, saya 30 hari 30 malam, oke lah. Bergumul, berpuasa. Tapi ketika sudah mulai dikenal, khotbah disiapin cuma 5 menit. Seperti saya bilang tadi, kasih waktu saya 1 menit, taruh ayat apapun, saya bisa bikin khotbah 3 poin dari ayat itu. 1 menit. Karena udah kebiasaan. Mulai dikenal, mulai dikagumi, mulai diundang sana sini. Tadinya ketika melayani awal-awal, kalau dapat amplop persembahan kasih, itu langsung ditumpangi tangan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atasku berlimpah. Berkati tangan-tangan yang sudah memberkatiku. Dibuka, maafkan saya kasih contoh saja. 50.000, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika punya nama, terima amplop. Tipis banget sini. Nggak bersyukur. Mulai pasang harga. Jangan bilang nggak ada pendeta pasang harga. Ada. Gue bisa tunjuk hidungnya. Beberapa ada yang gue kenal langsung bahkan. Kenapa saya tahu begitu? Karena pas pernah saya undang, mereka nyebutin begitu. Gelo nggak saudara? Tapi kalau pas di gereja, saya melayani. Kalau nggak percaya undang tuh pendeta-pendeta yang punya nama. Mereka akan sebutkan nama, angkanya saudara.
Saya ngomong di mimbar, saya selalu berkata, saya kalau ngomong berarti saya sudah ngerjain. Saya nggak pernah sekalipun. Nggak pernah sekalipun saya bilang, budget saya sekian ya, angka saya sekian ya. Kalau saya sudah iya, maka di ujung beruk pun saya jalani. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Alkitab katakan tadi dari ayat-ayat yang kita baca, mereka pakai firman Tuhan. Kata Tuhan kepadaku. Tapi sebenarnya Tuhan berkata, tadi jelas, aku tidak pernah berkata pada mereka. Yeremia kalau kau baca, karena waktu nggak mungkin kita bisa baca ya. Nanti baca di rumah Yeremia 26, ayat 1 sampai 24. Itu isinya nubuatan Yeremia itu pokoknya nggak ada bagus-bagusnya deh atas Yehuda. Negatif. Kalian nanti akan mati di padang gurun. Anak-anak kalian nanti akan kesusahan. Rumah kalian akan diratakan. Kalian akan jadi tontonan banyak bangsa. Semuanya hal-hal yang bersifat negatif. Makanya Yeremia nggak disukai oleh para petinggi. Oleh imam-imam. Kok nubuatan begini sih? Ya saya makanya bisa senang akhirnya terhibur dengan Yeremia. Kenapa kalau saya khotbah yang datang cuma segelintir begini? Maafkan saya saudara. Apakah saya nggak bisa switch lucu dikit? Dulu waktu di gereja lama, gue termasuk pendeta yang lucu. Di gereja lama, nggak ada nih kalau saya khotbah segini doang. Pak Felix udah kenal saya lama kan? Bahkan di jam ngantuk, jam 1, saya selalu ditaruh jam 1. Dan jemaat yang dengerin saya, sama dengan jemaat pagi. Itu kata banyak orang. Kenapa? Karena khotbahnya lucu. Kerjaan saya tiap bulan tuh ke toko buku Gramedia. Ngapain? Cari buku. Lelucon ala Rabi. Tahu Bapak Ibu? Itu koleksi saya. Kenapa? Saya dapat informasi dari pendeta besar yang memang suka ngelucu. Saya pernah jalan sama dia. Pak, kok ada aja sih idenya? Humornya tuh kayaknya ada aja yang baru. Kita punya tim bro. Yang selalu setiap minggu ke Gramedia, ke Gunung Agung, cari buku-buku lucu. Nanti mereka formulasikan, sampaikan ke saya belajar dan saya sampaikan. Dia udah pendeta besar, punya tim. Gue kan gak punya tim. Ya gue ke Gramedia sendiri. Bilang sama Silvi, ke toko buku dulu ya. Istri gue bilang, suami gue pinter banget sih. Padahal yang gue cari buku-buku lucu. Loh itu ya di atasnya, tidak di atasnya. Gue lagi ngomong di mimbar loh. Tapi saya bertobat saudara. Beberapa tahun terakhir sebelum saya dikeluarkan gereja itu saya bertobat. Sebab saya tahu ngeri kalau menyesatkan banyak domba-dombanya Tuhan. Yeremia ditentang oleh semua nabi. Coba kita buka Yeremia 26 ayat 7 sampai 8. Yeremia 26 ayat 7 sampai 8. Yuk sama-sama kita baca. 3-1 ya. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Nggak ada yang suka sama perkataan Yeremia. Bukan cuma imam yang tersakiti, bukan cuma para nabi lainnya yang tersakiti. Bahkan rakyat jelata pun gak suka dengan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Karena semuanya keras. Sampai-sampai kalau kau baca. Coba kita pakai Yeremia 20 deh. Ayat 1 sampai 6. Kita baca ya Yeremia 20. Ayat 1 sampai 6. 3, 1 ya. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan. Perhatikan ya, bukan imam biasa nih, imam kepala. Mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia, memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya,
Tuhan akan menyebut namamu bukan lagi Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menubuatkan engkau menjadi kegentaran, membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang, dan seterusnya. Nanti baca sendiri. Pasyur, imam kepala. Ini levelnya sekarang mungkin bisa digambarkan sebagai gembala jemaat, gembala sidang. Lagi dengerin Yeremia, si Pasyur ini, baik-baik. Bro, jangan gitu ngomongnya bro, keras banget bro. Enggak, dipukul. Ditangkap itu Yeremia, seolah-olah yang ngomong itu bukan nabi tapi bajingan yang tidak ada nilainya. Bayangin saudara. Begitulah gambaran orang-orang beragama di zaman Yeremia. Saya bilang tadi, saya udah baca kitab Yeremia. Yang punya visi dan nubuatan sama dengan Yeremia adalah Nabi Uria. Tapi Nabi Uria mati martir. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Perhatikan. Yeremia bukan saja melawan Hananya, tapi melawan semua nabi-nabi yang dianggap orang nabi hari itu. Saya tuh gak bisa masuk dalam pikiran saya, saudara. Saya dikenalkan beberapa kali oleh orang yang disebut nabi oleh orang yang mengenalkan saya. Pak Pendeta, dulu apalagi saya sering keluar kota gitu ya. Pak Pendeta, mau saya kenalkan gak dengan Ibu A, Bapak A, seorang nabi Pak. Nubuatannya sering didengarkan dan tergenapi. Saya jujur aja langsung dredeg. You know dredeg? Dredeg ini bahasa Ibrani tingkat tinggi. Deg-degan gitu. Karena nabi, ya. Nabi itu gambaran saya tuh, perkataannya tuh jadi. Maka pas ketemu, mau nabinya ternyata selevelan saya umurnya atau lebih tua atau lebih muda, saya tetap akan respect. Karena ini nabi. Orang kasih stempel nabi gitu loh. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai mulut lidahnya untuk menyuarakan suara Tuhan, dan suara Tuhan selalu jadi. Saya berpikir kalau gue kurang ajar sedikit aja sama nabi, atau bukan kurang aja lah, mungkin kesan nabi ini terhadap saya nanti nggak baik karena mungkin saya sambil ngobrol sama dia main handphone atau minum kopi terus tumpah, kan kesan dia terhadap saya negatif gitu ya. Saya takut nanti dia lagi doa, Tuhan gampar tuh seno, mati saya saudara. Maka saya selalu kalau diketemukan orang dengan orang yang disebut nabi, saya selalu respect. Dan akan kalau ketemu 30 menit, maka saya tinggalkan tuh handphone. Mau siapapun yang hubungi saya, nggak akan saya angkat. Saya akan ngobrol aja terus, natap. Kenapa? Saya takut. Kok ada gitu di zamannya Yeremia? Yeremia disebut nabi. Tapi ada orang yang memperlakukan Yeremia seperti ini. So makanya nggak masuk akal saya. Coba kita lihat slide kedua, Hen. Fakta Alkitab dalam kitab Yeremia, nanti kau baca di rumah ya, lengkapnya ya. Banyak nabi dan imam yang tampak memperkatakan firman Tuhan, tapi itu ternyata bukanlah suara Tuhan. Buktinya, nubuatan nabi-nabi yang hidup sejaman dengan Yeremia bertentangan dengan apa yang disampaikan Yeremia. Berarti yang disuarakan nabi-nabi itu bukan suara Tuhan. Meskipun mereka mengutip firman Tuhan. Imam yang setiap hari kerjaannya melayani Tuhan, menjadi jembatan antara umat dengan Tuhan. Jemaat Israel datang ke Bait Allah, kasih kurban bakaran, imam yang menyembelih, terus imam memberkati mereka, dan orang Israel amin seolah-olah dapat berkat dari Tuhan, padahal imam yang memberkati. Ini semuanya orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Yahudi dengan kacamata mereka sebagai orang yang kudus. Tapi ternyata mereka meskipun memperkatakan firman Tuhan, tapi bukanlah suara Tuhan. Slide berikutnya. Masalahnya di mana? Masalahnya kalau kau dengarkan saya tadi berkali-kali,
masalahnya di nubuatan. Apa itu nubuat? Nubuat yang saya pelajari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuat dalam bahasa baku Indonesia artinya wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Itu pengertian pertama kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian kedua, nubuatan itu ramalan. Jadi tinggal bagaimana perspektif saudara membaca nubuat. Nubuatan itu kalau kata Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama, adalah wahyu yang diturunkan Tuhan kepada nabi untuk disampaikan kepada umat, dan yang berikutnya ramalan. Berarti kalau ada orang yang pintar ngeramal, kalau Bapak Ibu pulang ke arah Tangerang dari Jalan Raya Serpong sebelah kiri sebelum belokan ke Gading Serpong ada kartu tarot, meramal tarot. Oh tahu, lu pernah ke situ? Oh. Itu meramal. Dan jangan kau bilang sama saya, Pak, itu pasti ramalannya semuanya nggak terjadi. Hey. Alkitab saya mengatakan apa yang kau pikirkan jadi. Jadi ketika kau diramal, nih kau nanti akan ribut nih 2 bulan lagi nih sama sahabatmu nih. Terus kau kepikiran, aduh gue ribut sama sahabat gue. Jadi banyak itu kartu tarot, peramal-peramal yang meramal dengan benar. Kalau kita orang Kristen berkata itu nabi, kira-kira gimana? Nggak mungkin dong. Tapi kalau lihat etimologinya, peramal itu juga bisa disebut nabi. Kenapa? Karena dia menubuatkan sesuatu. Meramalkan sesuatu. Nah, kata nubuatan itu diadopsi dari kata Ibrani. Jadi kalau kau baca Perjanjian Lama, ketemu kata nubuat. Maka kata nubuatan di Perjanjian Lama itu menggunakan kata dasar Ibrani naba. Makanya orang yang bernubuat disebut nabi dalam bahasa Indonesia. Naba itu prophecy, speak by inspiration. Maksudnya naba itu adalah nubuatan, untuk bernubuat, untuk bicara dengan inspirasi dari Tuhan. Itu kata Ibrani. Kata Yunani apa? Kata Yunani ada propeteia. Jadi kalau kau baca Perjanjian Baru ada kata nubuat, maka kata nubuatan di Perjanjian Baru semuanya itu dikembangkan dari kata dasar Yunani propeteia. Propeteia, kalau kau lihat kamus Strong, kamus teologi ya, artinya prophecy, professing, the gift of communicating and enforcing revealed truth from prophetess prediction. Yang artinya secara sederhananya, ini adalah profeteia itu nubuat atau karunia untuk mengkomunikasikan, terutama mengkomunikasikan kebenaran ya, yang diwahyukan. Itu arti dari kata profeteia. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris kata nubuat itu prophecy. Ya, a statement that say what is going to happen in the future, especially one that is based on what you believe about a particular matter rather than existing fact. Maksudnya, sederhananya, pernyataan ya tentang apa yang akan terjadi di masa depan, terutama yang didasarkan pada apa yang kamu yakini tentang sebuah masalah daripada fakta yang sebenarnya. Hari ini saya miskin, tiba-tiba saya dapat profesi, kamu kaya. Faktanya saya miskin, tapi dinubuatkan kaya. Itulah nubuatan, saudara. Tentang masa depan. Nah, masalah yang muncul dari Hananya, nabi-nabi, Yeremia, yang saya sudah bagikan sepanjang 1 jam kurang lebih, itu gara-gara mereka bernubuat. Slide berikutnya. Jadi bicara soal nubuatan ada 2 sudut pandang. Dari tadi tuh pengertian nubuatan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris. Pertama, sudut pandang pertama, saudara memandangnya dari sudut pandang dunia. Sebab siapa saja punya hak untuk meramal hari esok. Yang berikutnya, sudut pandang kedua, memandangnya dari sudut pandang Alkitab, di mana yang bernubuat harus menyuarakan yang dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu memandangnya dari sudut pandang yang pertama, ya kalau ada nubuatan tidak tergenapi, ya nggak apa-apa. Kan cuma meramal masa depan. Pak Prana, kayaknya akan dapat anak ketiga. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kan gue lagi ngeramal. Pak Robi, dari rambutnya kira-kira
ke depan akan punya 5 kios bakso. Tapi udah 10 tahun ke depan, kios bakso, gue aja sama bakso muntah, kata dia. Lah gak apa-apa kalau salah. Tapi kalau kita mandangin dari sudut pandang kedua, seperti yang Alkitab katakan, nubuatan itu menyuarakan suara Tuhan. Dan nubuat dari Tuhan tidak pernah salah. Karunia nubuatan makanya harus dijaga, saudara. Sebab dalam konteks Hananya, nabi, punya track record nabi, ternyata ketika berhadapan dengan Yeremia, dia bernubuat palsu. Akhirnya banyak orang Kristen menyebutnya nabi palsu. Kenapa demikian? Karena si Hananya tidak menjaga sesuatu yang sudah Tuhan pakai dalam dirinya ini. Yaitu godaannya banyak, duniawi, uang mungkin, popularitas mungkin. Nubuatan tuh bisa hilang, Pak. Buktinya karunia nubuatan Hananya kan hilang. Makanya hati-hati sama orang yang disebut atau melabeli dirinya dengan nabi. Hati-hati. Makanya saya agak nelongso gitu kalau saya dengar ada teman gembala yang setiap bulan itu selalu katanya mengundang nabi-nabi. Ya. Hadirlah KKR dari nabi. Disebutkanlah namanya. Kok kayaknya bukan orang Indonesia nih. Oh ternyata dari Afrika. Punya kesaksian menubuatkan orang mati bangkit. Ya, terus saudara berbondong-bondong. Ih, ada nabi. Maafkan saya ya, bodoh banget lu. Itu nabi katanya menubuatkan orang mati di Afrika. Lu tahu dari mana? Kecuali hari Minggu hadirilah KKR. Nabi Prana Ginting punya kesaksian membangkitkan orang mati di Ciputat. Nah, di Ciputat kan tinggal lemparan batu. Kalau ada orang mati bangkit pasti se-Ciputat tahu. Tinggal konfirmasi, bener gak sih? Lo pernah denger gak sih? Ada katanya Nabi Prana Ginting bangkitin orang mati. Cross check, bener. Maka kalau Nabi Prana Ginting bikin KKR, datang. Karena lo tahu bener. Tapi kalau dari Afrika, Somalia lagi. Lo Jombang aja gak tahu. Ada temennya Sean, papanya meninggal, dikuburin di Jombang. Esther nanya, tadi gue denger sama istri saya. Bugem, Jombang di mana sih? Lah dia orang Tangsel. Jombang itu masih di Tangsel, masih di Tangerang, saudara, Ciputat sono. Ini Somalia lagi. Lo percaya lagi? Bodoh banget. Dan kalau itu gembalanya deket sama saya, udah saya bilang. Tapi kalau mereka kekeh, ya mau gimana dong? Makanya jemaatnya nggak dewasa-dewasa imannya. Hati-hati dengan apa yang disebut nubuatan juga. Perhatikan, gara-gara percaya nubuatan Hananya, seluruh Yehuda semakin menderita nggak? Iya, kata Tuhan kan. Tenang Yeremia, gandar kayumu dipatahkan, sekarang ku ganti sama gandar besi. Itu kan berarti penderitaan yang dialami Yehuda akan jauh lebih berat daripada sebelumnya yang direncanakan Tuhan. Hanya gara-gara dengerin satu nabi yang bernubuat palsu, seluruh rakyat lebih menderita. Nah terakhir saudara, pernah baca kisah ini? 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 34. Yuk kita baca ya. Saya baca dengan cepat karena ayatnya panjang. Saya yakin saudara banyak yang nggak ngeh ayat ini. Karena ayat ini tidak bicara tentang orang-orang hebat yang kita kenal biasanya di Alkitab Perjanjian Lama. Perhatikan baik-baik. Nanti kalau saya kecepatan, baca lagi di rumah. 1 Raja-Raja 13 ayat 1. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir daripada keluarga Daud, Yosia namanya.
Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya mengenai mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Ayat 7. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak akan mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan yang lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel, diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakan kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka melanai keledai baginya, lalu ia menungganginya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadaku, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan, dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti, jangan minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tapi di tengah jalan ia diserang seekor singa, dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan, dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakan ke kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai, membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu. Taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi.
Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu, tapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Siapa yang udah pernah baca cerita ini? Oh, ini menarik sekali. Ada hamba Tuhan, abdi Allah dari Yehuda, datang ke Betel. Nah, Bapak Ibu harus ngerti dulu, Betel itu di mana? Betel itu di Israel Utara. Betel itu di tanah Samaria. Orang Yehuda udah bermusuhan dengan Israel. Ketika Salomo menjadi raja, kerajaan pecah dua. Israel itu 10 suku, Yehuda itu hanya dengan Benjamin di selatan. Habis itu mereka nggak pernah bertegur sapa. Orang-orang Israel membangun bukit pengorbanan, membangun mezbah bagi Tuhan di Betel. Karena mereka tahu dulu Abraham, dulu Yakub, nenek moyang mereka. Ketika tidur, Yakub bermimpi ada tangga dari tempat dia tidur menuju ke surga. Inilah kata Yakub Betel. Dan Betel itulah oleh orang Samaria dibuat mezbah bagi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Melihat itu orang-orang Yehuda marah, gak suka. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada mereka lewat Salomo untuk membangun rumah hanya di Yerusalem. Maka abdi Allah yang Yehuda ini tahu rumah Tuhan di Yerusalem. Tapi Tuhan perintahkan untuk naik ke utara. Ketemulah sama Yerobeam tadi. Bernubuatlah dia. Jadi. Tapi Yerobeam itu mau nangkep, tangannya sakit, disembuhkan dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita beritanya sampai kepada nabi tua di Samaria, di Betel. Jadi nabi Israel. Sedangkan abdi Allah ini nabi Yehuda. Terus nabi tua ini nyusul, kurang lebih begitu. Bro, ke rumah gue dulu dong. Kita makan roti dan lain sebagainya. Si abdi Allah ini apa? Sama ketika tawaran raja diberikan kepadanya. Kata Tuhan kepada aku gak boleh makan roti, gak boleh minum air, dan aku gak boleh kembali di jalan yang sama. Tuhan memberikan perintah kepadaku itu. Tapi kata nabi tuanya apa? Jangan gitu bro, gue juga nabi. Malaikat Tuhan ngomong sama gue bahwa kamu harus ke rumahku. Maka si abdi Allah ini dengar si nabi tua ini bilang, malaikat Tuhan, firman Tuhan bicara pada dia. Dia ngikutin pulang ke rumahnya si nabi tua. Habis makan-makan si nabi tuanya ini bilang, karena kamu tidak taat sama perintah Tuhanmu, maka kau akan mati dan mayatmu tidak akan dikubur di tempat keluargamu. Dan akhirnya terjadi, si abdi Allah ini pulang dan diterkam singa. Terus abdi nabi tua ini dengar ceritanya. Itu dia mati karena dia tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan kan udah larang dia untuk kembali. Makan dan minum, tapi dia kembali. Akhirnya diambil mayatnya, ditaruh dan dia ngomong sama anak-anaknya. Nanti kalau aku mati, kuburin di kuburan yang sama dengan dia ya. Karena dia benar-benar abdi Tuhan. Apa yang dia nubuatkan soal Betel dan lain sebagainya, pasti tergenapi. Lihat. Ada seorang abdi Allah nabi yang konsisten awalnya. Tapi karena bertemu dengan nabi tua dan juga ngomong kata Tuhan, dia akhirnya berbelok. Satu sisi, perhatikan nabi tua. Nabi tua ini ngapain? Dia bernubuat palsu kan? Kan untuk membujuk si abdi Allah ini kan dia bilang, firman Tuhan berkata kepadaku, kamu harus makan di tempatku. Pas nabi abdi Allah ini ngikutin, dia malah ngomong, karena kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, kamu akan mati. Bahkan si nabi tua ini ketika bernubuat palsu, nubuatnya terjadi loh saudara. Ketika saya pertama kali long time ago dapat cerita ini, renunginnya. Itu makanya saya bilang tadi, saya sama nabi itu respect. Tapi belajar dari cerita ini, ternyata ada nabi yang tidak konsisten juga. Belajar dari ayat-ayat tadi, ada nabi yang bahkan bernubuat palsu.
Jadi apa yang bisa saya simpulkan dari semua yang saya paparkan ini, saudara? Tema khotbah saya tadi ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan. Tentu kau ingat cerita Yesus di padang gurun kan? Pencobaan kedua. Iblis pakai firman Tuhan. Loncat, ada firman berkata bahwa ketika kau loncat, malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk sama batu. Itu firman Tuhan yang dikutip oleh iblis. Maka dengarkan saya, kalau kau anggap saya adalah gurumu, pendetamu. Kalau kau selama ini menganggap bahwa semua orang yang berkata-kata firman Tuhan itu adalah suara Tuhan atau hamba Tuhan yang benar, be careful. Siapapun dia. 1 Raja-Raja 13, ada nabi muda, itu juga gak konsisten, nabi tua pun brengsek. Dan di akhir zaman, Tuhan katakan akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan. 2 model nabi seperti ini akan ada semakin banyak di akhir zaman. Slide terakhir. Lalu apa yang saya mau bagikan kepada saudara dari tema ini? Yang pertama, nabi tak otomatis seumur hidup nabi. Hari ini tiba-tiba Tuhan berikan karunia kepada saya bisa bernubuat dan nubuatan itu setahun kemudian terjadi. Tapi belum tentu saya akan menjadi nabi seumur hidup. Belajar dari Hananya tadi. So hati-hati. Yang kedua, bedakan bernubuat dengan memperkatakan iman. Bernubuat itu suara Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Tapi memperkatakan iman hal yang berbeda. Saya kalau saudara sakit, saya akan berkata begini, dalam nama Yesus, kau pasti sembuh, Bu. Percaya ya sembuh ya, Bu. Itu bukan saya sedang bernubuat. Saya sedang memperkatakan iman saya bahwa orang yang saya doakan akan sembuh. Makanya saya tidak pernah berkata, dengarkan nubuat Tuhan padamu, Bu. Kau akan sembuh. Saya nggak berani begitu. Kenapa? Karena saya tidak terlalu yakin bahwa Tuhan ngomong begitu kepada saya. Ketika saya berkata, Bu sembuh ya Bu. Bu ekonomi pulih ya Bu. Nanti kau akan dapat anak nanti. Percaya deh. Itu iman saya Pak. Tapi banyak orang Kristen berkata, wah saya dinubuatkan. Saya pernah diundang sebuah gereja yang kalau habis ibadah pendetanya disuruh berdiri dan semua jemaat yang mau didoakan untuk ngantri. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terus jemaatnya sampai ke depan saya pakai handphone. Dan ketika saya doakan direkam. Kali kedua, beberapa bulan kemudian saya datang, begitu juga. Akhirnya saya bertanya, kenapa begini? Ada satu pekerja yang nganter saya makan siang ngobrol. Ya karena kami diajar gembala untuk mendengarkan nubuatan yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang mendoakan kami. Langsung saya bilang, loh gue tuh gak nubuatin. Kalau datang ucuk-ucuk ke gue, saya sebagai hamba Tuhan nanya, ada apa pergumulan? Oh iya Pak, anak saya mau sekolah tapi bisnis saya lagi gimana. Oke, kita doa ya. Tuhan berkati usahanya agar diberkati berlimpah-limpah. Berkati Tuhan agar anaknya bisa berhasil menggapai cita-citanya setinggi bintang. Tuhan doa, bukankah anak ini kau berikan kepada suami istri ini karena Tuhan memberkati dan memakai mereka untuk jadi berkat buat anak ini. Maka aku berdoa dalam nama Yesus, usahamu akan berhasil, anakmu akan bisa sekolah setinggi-tingginya yang dia mau. Amin. Itu bukan gue nubuat, itu perkataan iman gue. Nah kalau perkataan iman saya ke depan gak jadi, ya gak kenapa-napa kan. Berarti iman saya tidak didengar Tuhan, selesai. Tapi jemaat gereja itu diajarkan bahwa semua pendeta yang mendoakan itu sedang bernubuat. Ini yang saya bilang distract. Hancurnya kata nubuatan itu. Sehingga semua orang bisa bernubuat. Nggak. Biji mata Tuhan. Yang berikutnya. Seorang nabi harus punya kepekaan dan keintiman dengan Tuhan. Kalau ada orang melabeli dirinya nabi, maka dia harus punya keintiman. Problemnya, ini sifatnya subjektif. Kenapa? Karena kita kan nggak 24 hour ngintilin dia. So, gimana kita tahu dia intim sama Tuhan? Nangkep gak?
Dulu ada nabi besar dari Amerika. Rambutnya putih-putih. Bapak Ibu tahu lah. Dia kebasin jasnya, orang jatuh semuanya. Nabi, disebut nabi di mana-mana, dihormati nabi di mana-mana. Tapi keluarganya cerai, meskipun katanya pulih lagi, anaknya berantakan semuanya. Kenapa? Karena kata mereka, alasan cerainya, sang suami yang dihormati nabi oleh gereja tidak punya waktu buat keluarga. So, dia sering keluar negeri, muter terus. Bapak Ibu, saya tidak seperti orang ini yang selalu 24 hour kemana-mana, tapi saya pernah itu pergi kemana-mana ketika saya masih lebih muda dari sekarang. Dan seingat saya ketika saya pelayanan keluar kota, itu gak ada waktu untuk doa. Saya datang ke suatu tempat nih, ya, ditaruh sama yang undang saya di hotel. Habis dari pesawat tentu istirahat dong. Habis itu udah WhatsApp, Pak makan siang Pak, diundang. Terus abis makan siang selesai, Pak mau nggak Pak ke rumah ini, mendoakan ini. Oke, namanya juga diundang, masa kurang ajar? Iya aja. Sampai sore, ya baru tidur. Ada orang, Pak ada waktu nggak? Saya ke hotel ya Pak. Ada yang ngasih apel, saya seneng. Tapi juga saya bertanya, lah gue kesini pulang besok, dikasih apel 3 kilo, maksudnya suruh nenteng-nenteng apel di pesawat begitu. Emang di Jakarta nggak ada apel, tapi karena dia memberikan ya saya terima. Tapi konseling panjang sampai malam. So, saya nggak punya waktu untuk intim sama Tuhan itu. Makanya saya mengerti, paham akhirnya. Kalau Nabi itu ngintil-ngintil terus, gimana dia punya hubungan intim dengan Tuhan? Padahal untuk membangun kepekaan itu harus intim sama Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, firman Tuhan harus dibaca sesuai dengan konteksnya. Nggak bisa nggak dibaca sesuai konteks. Coba ya, satu ayat lagi. Yeremia 48 bro, terakhir nih. Nanti kita kembali ke slide ini. Yeremia 48 ayat 18-19. Ini ayat yang populer. Di rumah ibu saya ada nih, apa namanya? Hiasan dindingnya. Yeremia 48 ayat 18-19. Yuk, munculin. Yeremia 48 ayat 18. Ya. Kok ini? Yeremia, Yesaya, sorry bro. Yesaya 48. Oke. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan dari hadapanku. Siapa yang gak hafal ayat ini? Dengarkan saya. Ayat Alkitab harus dibaca sesuai konteks. Kalimatnya keren, siapa yang gak mengimani ini? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanku akan seperti terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa yang gak pengen begitu? Tapi dengarkan saya, kalau kita lihat konteksnya, ini bukan buat saudara. Ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau, Israel yang kupanggil. Jadi konteks ayat 18, konteks ayat 19 itu buat siapa? Buat Yakub dan Israel dan keturunannya. Saudara siapa? Ini Bani Israel semuanya ya. Nah inilah saudara. Ada yang bilang, tapi kan saya Israel rohani Pak. Oke. Ayatnya di mana tuh? Ya, kata Tuhan Pak. Ya. Kita akan dicangkokkan dan kita akan menjadi Israel rohani. Oke, berarti kau dicangkokkan di Tuhan kan? Tuhan jadi pokok anggur yang benar dan kau carangnya kan? Pertanyaannya, lu udah melekat belum sama pokok anggur yang benar? Udah berbuah lebat atau belum? Ini ayat saudara. Kalau kita mau dalam ini panjang nih rentetannya. Tapi orang Kristen itu dengan enaknya gampang. Tenang aja bro. Yang penting lo taat sama Tuhan. Nanti damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Dan juga kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut. Lo pergi aja ke Ancol. Gelombang laut kan gak pernah berhenti. Ada angin gak ada angin tetap aja ada. Wah enaknya jadi orang Kristen ya. Diberkati ya. Ternyata jadi orang Kristen tahun pertama. Tahun kelima. Bersaksi sama pendetanya. Pak jadi Kristen kok tambah susah ya Pak. Aduh berapa banyak gue denger begini.
Pas dibaptis bahagianya luar biasa. I'm free. Pulang gue jadi orang umat pemenang. Tahun kedua, Pak kenapa Pak jadi Kristen malah susah ya Pak? Ya dulu lu korupsi gampang, sekarang tahu firman gak boleh. Ya susah lah, saya bilang begitu. Katanya ayatnya begini, nah ayat ini bukan buat lu, ayat ini buat Israel. Jadi kalau kau mau mengklaimnya terjadi atas hidupmu, kau harus benar-benar jadi Israel. Seperti orang Israel. Udah belum? Mana ada orang Kristen mau jadi orang Israel, orang Kristen kan hidup belum kasih karunia. Orang Israel harus hidup di bawah hukum Taurat. Kan begitu bro. Ya semoga pinter lah dengar khotbah saya lah. Kalau nggak pinter juga ya, saya akan terus khotbah seperti ini. Oke? Ketika tahu kebenaran ini, adik, saya nggak berani lagi bikin khotbah sembarangan. Sebab sorry seperti saya bilang tadi, ini firman Tuhan. Tap, cip, cup, kembang, kuncup. Saya buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 2. Gue bisa bikin khotbah dalam 1 menit. 3 poin paling enggak. Tapi pertanyaannya, apakah itu suara Tuhan? Jadi kalau kau ada kesempatan khotbah, teman-teman semuanya, tanya sama Tuhan. Tuhan, lu suruh gue ngomong apa? Sebab kalau sekedar berkhotbah aja lo pasti bisa. Tapi apakah khotbahmu itu suara Tuhan apa tidak? Heaven knows. Jadi ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan, ngerti kan? Semoga saudara jadi jemaat yang bijak, pinter. Hati-hati dengan nabi, hati-hati dengan nubuatan. Kecuali kau kenal dia deket banget. Kau tahu karakternya dia. Maka dengarkan dia. Tapi kalau kau gak kenal dia, ya dengarkan saja. Tapi jangan mengidolakan. Dan jangan ngintilin orang yang tidak kau kenal. Semoga dipahami, sehingga di akhir zaman ketika muncul nabi-nabi palsu. Ini saya belum khotbah. Di akhir zaman nabi palsu akan melakukan banyak tanda dan mujizat. Waduh. Nih kalau misalnya, saudara-saudara dengarkan, lihat saya. Ting, tiba-tiba muncul api. Lu yang, pokoknya Tuhan tuh ukurannya mujizat. Gini keluar api, lu akan ngintilin gua. Itu yang ibu-ibu yang dari Kalimantan itu. Saya lihat kemarin videonya ada perwira melati 3. Step lagi jenderal. Disuruh joget, ikut joget. Darah Yesus. Lu kalau ngejar yang mujizat, dapat cerita dari sosmed ada orang bisa ngelakuin mujizat, lu akan ngintilin. Bukan pendeta. Tapi ini kayaknya kan dari suku yang Kristen nih. Gak apa-apa. Hati-hati. Dengerin saya ya. Ada orang nanti berdiri di mimbar ini. Tobangi tangan, kanker sembuh. Sakit jantung sembuh. Tapi sebenarnya itu bukan hamba Tuhan. Pak pendeta mana ada sih pendeta bikin mujizat palsu? Makanya baca Alkitab. Tundukkan kepala.